Partisipannya udah ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu 1 Ibu Daryatun, Ibu Pipin, Ibu Eha, Ibu Dian, dan saya sendiri Karsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarjito SSI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah IDK 3 dan rekan-rekan kelompok 5 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mempresentasikan mata kuliah IDK 3 mengenai konsep penyakit yang disebabkan oleh parasit golongan helminthes, yaitu tentang soil transmitted helminths. Selanjutnya, penyampaian materi presentasi kepada Ibu Daryatun, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Ya, di sini saya mau membacakan materi tentang soil transmitted helminth. Soil transmitted helminth adalah sekelompok nematida usus yang dalam siklus hidupnya melalui siklus perkembangan di tanah. Lanjut, Mbak. Ayo, Bu. Selanjutnya, Mbak. Yang termasuk ke dalam soil transmitted helminth. Ayo, Bu. Selanjutnya akan digantikan oleh Ibu Pipin. Mungkin karena jaringan ya? Atau Tedian? Iya, Mbak E. Dilanjutkan oleh Teh Pipin dulu ya, soalnya mungkin jaringan. Siap. Mulai dari mana? Mulai dari yang termasuk ke dalam soil transmitted. Ya, terima kasih pada moderator. Yang termasuk ke dalam soil transmitted helminth adalah Ascaris lumbricoides, cacing tambang Necator americanus, dan Ancylostoma duodenal, Trichuris trichura. Yang keempat, Strongyloides strecolaris. Next, Ascaris lumbricoides adalah nematoda terbesar yang hidup dalam tubuh manusia. Penyakitnya Ascariasis. Yang ketiga, tersebar secara kosmopolitan. Yang keempat, prevalensi cukup tinggi pada daerah tropis dengan kelembapan tinggi, sanitasi hygiene yang kurang baik. Next. Ascaris lumbricoides roundworm. Nama dalam bahasa Indonesia cacing gelang atau cacing gilig. Hospes definitif manusia. Habitat predileksi telur infektif, berasal dari telur yang fretilis. Penularannya yaitu per oral, tertelan telur infektif. Next. Epidemiologinya, infeksi pada anak umur 5 sampai 9 tahun
akibat bermain tanah yang mengandung telur mengkontaminir tangan, makanan, mainan mereka. Makanan sayur mentah yang kurang bersih dicuci. Selanjutnya, patologi dan gejala klinik. Bila jumlah cacing sedikit 10 atau 20 ekor, tidak menimbulkan gejala. Yang pertama, kelainan yang ditimbulkan 4-16 hari setelah menelan telur. Yang kedua, cacing dewasa 6-8 minggu setelah menelan telur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Kapsi. Selanjutnya, di sini ada patologi dan gejala kliniknya. Bila jumlah cacing sedikit. Selanjutnya, Mbak. Di sini ya. Ya. Pada pemeriksaan darah, ada sel eosinofil meningkat. Kemudian pada pemeriksaan auskultasi, wheezing, dan adanya ronsi. Selanjutnya. Nah, di sini ada akibat cacing dewasa. Yang pertama, habitat cacing dewasa di dalam lumen usus halus menghisap makanan dari host. Kemudian yang kedua, gejala kliniknya tergantung dari jumlah cacing atau berat ringannya infeksi, keadaan umum penderita. Kemudian yang ketiga, faktor yang menimbulkan gejala ada faktor mekanis karena gerak cacing dewasa, ada faktor kemis yaitu karena produksi metabolik dari cacing. Gejalanya yaitu rasa tidak enak pada perit, diare, kolik, anoreksia. Gejala keracunan, odema, ada appendicitis. Kemudian yang keempat ada cacing dewasa dapat keluar spontan melalui anus, mulut bersama muntah. Selanjutnya di sini ada akibat migrasi cacing dewasa. Migrasi cacing dewasa mencapai organ lain menimbulkan gejala akut seperti ileus, obstruksi usus, kemudian ada perforasi usus, cacing menembus dinding usus, kemudian ada peritonis, komplikasi sering dijumpai pada anak-anak. Selanjutnya, sini ada diagnosanya, yaitu telur dalam tinja dari hapusan langsung atau cara konsentrasi. Kemudian ada larva dalam sputum, gastric washing, ada anamnesa, yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, dan anus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh TEH. Silakan TEH. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada terapi yaitu albendazole 400 mg, kemudian ada mebendazole 200 mg per oral selama 3 hari, kemudian pirantel pamoak, kemudian ivermectin, yang selanjutnya yaitu levamisol. Lanjut. Kemudian ada pencegahan, yaitu yang pertama perbaikan higien sanitasi, perorangan, dan lingkungan. Yang kedua pengobatan penderita atau sumber infeksi. Lanjut. Selanjutnya ada cacing tambang atau hookworm. Lanjut. Cacing tambang atau hookworm ini dua spesies yang penting yaitu Ancylostome duodenale dan Necator americanus. Penyakitnya sering disebut sebagai Ancylostomiasis. Kemudian host definitifnya yaitu manusia, habitatnya itu mukosa duodenum dan jejunum. Bentuk infektifnya yaitu larva filariform. Lanjut.
distribusi geografis dan epidemiologi, yaitu kosmopolitan terutama di daerah tropis dan subtropis, dahulu banyak dijumpai pada pekerja tambang. Cara penularannya yaitu perkutan melalui larva infektif filariform yang menembus kulit. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama migrasi larva, yang kedua cacing dewasa. Lanjut. Di sini ada pencegahan. Yang pertama pengobatan penderita, yang kedua mengatur pembuangan tinja, pembuatan latrin, yang ketiga anjurkan memakai alas kaki pada daerah endemis. Lanjut. Selanjutnya ada Strongyloides stercoralis. Lanjut. Dalam bahasa Indonesia sering disebut cacing benang, penyakitnya sering disebut sebagai Strongyloidiasis, hostesnya yaitu manusia dan hewan, habitatnya yaitu cacing betina pada mukosa duodenum dan jejunum, cacing jantan jarang ditemukan di dalam hostes. Bentuk infektifnya yaitu larva filariform. Lanjut. Trichuris trichiura dalam bahasa Indonesia sering disebut cacing cambuk. Penyakit ini sering disebut trichuriasis atau whipworm infection. Host definitifnya yaitu manusia, habitatnya yaitu mukosesem dan kolon. Bentuk infektifnya yaitu telur infektif, cara penularannya yaitu per oral. Lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semuanya yang telah membacakan presentasi. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Ibu Daryatun. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator Mbak Karsih ya. Ya, dari presentasi kelompok 5 kami dapat mengambil kesimpulan yaitu soil transmitted helminth adalah sekelompok nematida usus yang dalam siklus hidupnya melalui siklus perkembangan di tanah. Yang termasuk di dalamnya adalah 1. Ascaris lumbricoides atau yang disebut cacing gelang atau gilik. Yang kedua, Necator americanus atau yang disebut cacing tambang. Yang ketiga, Trichuris trichiura atau yang disebut cacing cambuk. Yang terakhir Strongyloides stercoralis atau yang disebut cacing benang. Ya, dari cacing-cacing ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat menimbulkan berbagai cara pencegahannya. 1. Pengobatan penderita. 2. Mengatur pembuangan tinja atau pembuatan latrin. Untuk selanjutnya, anjuran memakai alas kaki pada daerah endemis. Terakhir, kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Ya, demikian kesimpulan dari kami. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Moderator. Mbak Karsih, monggo. Terima kasih kepada Ibu Daryatun yang telah membacakan kesimpulan dari penyampaian tadi. Dengan demikian selesailah sudah acara presentasi malam hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Sarjito, mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil warahmatullahi alamin.